Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam. Malam, Mbak. Oke, gimana nih kabarnya malam ini? Eh, Alhamdulillah baik. Oke, alhamdulillah baik ya. Namanya Rahma Afifah kan? Iya, benar. Oke, berarti mungkin kita bisa mulai sesi konseling kita malam ini ya. Kita bisa santai aja. Sebelumnya aku mau ngucapin terima kasih karena udah meluangkan waktu untuk melakukan konseling pada malam ini. Nah, jadi sebelum kita mulai, saya mau memastikan nih bahwa kamu merasa nyaman untuk berbicara. Jadi nanti semua yang kamu sampaikan itu akan dijaga kerahasiaannya. Jadi saya harap kamu bisa terbuka berbicara selama proses konseling ini. Gimana? Apa kamu udah siap untuk mulai? Siap, Mbak. Oke, bagus. Jadi sebelum kita mulai, boleh nggak nih saya tahu tentang apa yang membuat kamu merasa perlu melakukan konseling kali ini? Eh, jadi awalnya itu kan saya merasa kesulitan dalam memanage waktu saya, Mbak. Kan saya tuh akhir-akhir ini banyak tugas ya, numpuk. Nah, tapi saya merasa saya tuh tidak punya waktu gitu buat nyelesain tugas-tugas saya. Jadi saya tuh merasa stres gitu, sama sulit fokus akhir-akhir ini. Oke, bisa saya pahami. Jadi kesulitan dalam memanajemen waktu ini memang bisa bikin kita tertekan ya. Oke, jadi kita coba untuk memahami lebih dalam nih situasi yang Afifah alami ya. Jadi bisa ceritakan lebih lanjut nggak tentang apa aja yang bikin Afifah tuh merasa kalau waktunya tuh jadi terbagi-bagi sampai hilang gitu. Mungkin dari saya yang sering nunda-nunda ya kan. Kalau ada pekerjaan itu saya sering menunda-nunda karena saya merasa eh, tugas itu berat yang akhir-akhir ini tugas saya itu berat. Jadi saya nggak tahu gitu mau mulainya ngerjainnya di mana. Terus kadang saya juga banyak ngabisin waktu buat yang menurut saya hal-hal yang kurang berguna ya Mbak ya. Mungkin seperti nonton di HP gitu, nonton drakor, main game gitu-gitu. Oke, jadi yang Afifah rasa ini sering menunda-nunda dan kehilangan fokus ya selama mengerjakan tugas itu. Jadi memang hal-hal ini tuh bisa jadi penyebab utama, terutama kalau kita tuh merasa kewalahan. Jadi apa yang apa yang membuat Afifah ini lebih memilih menghabiskan waktu dengan kegiatan seperti main game, nonton film tadi daripada ngerjain tugas? Ya, karena saya merasa lebih nyaman ya melakukan hal-hal yang membuat saya lebih, menurut saya lebih menyenangkan gitu, yang tidak menuntut energi fokus saya gitu kan. Nah, saya rasa tugas-tugas saya ini akhir-akhir ini malah membuat saya semakin stres. Jadi saya mengalihkannya dengan cara main game gitu-gitu. Hmm, iya, itu memang hal yang wajar ya. Jadi kadang kita memilih hal-hal yang lebih menyenangkan untuk menghindari rasa cemas tadi. Kira-kira apa aja nih kegiatan atau tugas yang sering Afifah tunda? Ya, semacam tugas kuliah, tugas proyek kelompok gitu. Terus eh, mungkin sampai pekerjaan rumah, ngeberesin rumah itu sering saya tunda juga. Oke, terima kasih udah cerita ya, Viva. Jadi memang terkadang kesulitan dalam manajemen waktu ini bisa terkait dengan faktor-faktor lainnya, kayak tadi Viva merasa cemas, kurang motivasi, atau malah tidak ada prioritas. Jadi apa yang kamu rasa cemas ini tadi tentang tugas yang menumpuk atau tentang hasil yang ingin kamu capai? Saya merasa sering cemas kalau tugas saya itu tidak selesai tepat waktu gitu. Nah, kemudian saya merasa takut aja tidak bisa memenuhi ekspektasi dosen buat tugasnya sama ekspektasi teman-teman kelompok saya gitu. Oke, jadi Fani merasa cemas ya intinya. Nah, cemas ini tuh bisa bikin kita nih jadi terjebak dalam situasi yang menunda-nunda. Makanya selain itu, gimana perasaan Afifah kalau misalnya ada tugas yang harus dikerjain, tapi Afifah malah milih untuk menunda-menunda? Gimana tuh perasaannya?
Biasanya karena semakin tertekan, akhirnya saya makin semakin sulit gitu mengerjakannya karena pikiran saya itu udah terlalu banyak gitu, Mbak. Oke, berarti Afifah paham ya sebenarnya tentang perasaannya. Saya senang sih kalau Afifah bisa mengenali perasaan dan tantangan yang Afifah hadapi sekarang. Nah, jadi sekarang kita coba salah satu strategi ya. Aku punya strategi untuk ngebantu Afifah mengelola waktu dengan lebih efektif, kayak membuat jadwal harian yang struktur. Nah, bisa nih Afifah coba gimana kalau misalnya kita mulai nyoba untuk nyusun dari yang termudah sampai yang tersulit, dari yang tugas berat sampai yang tersusah. Jadi sehingga tugas-tugas besar ini tidak terasa begitu berat. Jadi bisa nih Afifa, jadwalnya mungkin bisa pekerjaan rumah itu juga bisa dimasukin ke dalam situ. Mungkin sepertinya itu bisa membantu ya, Mbak. Tapi saya kayak kadang sering lupa gitu untuk mengikuti apa jadwal yang sudah saya buat gitu. Oke, memang terkadang kita nih bisa lupa atau tergoda ya kalau misalnya kita udah nyusun sesuatu tapi tergoda melakukan hal lain. Terus kita mungkin bisa membuat pengingat di ponselnya Afifa, kayak aplikasi yang bisa membantu tetap pada jadwal. Kalau kayak gitu gimana menurut Afifa? Mungkin akan saya coba, Mbak. Bagus sekali ya. Jadi mengidentifikasi prioritas ini sangat penting. Sekarang coba Viva buat daftar tugas yang harus Aviva selesaikan dulu dengan urutan dari yang paling dari tingkat urgensinya itu yang paling penting sampai yang agak sedang gitu. Jadi dengan begitu Afifa nih bisa lebih mudah memutuskan mana yang harus dikerjakan terlebih dahulu gitu. Oke, jadi kita tadi sudah membahas cara untuk mengelola waktu dengan lebih baik ya. Gimana nih menurut Afifa? Apakah Afifa sudah siap untuk mencoba langkah-langkahnya? Eh, ya, nanti akan saya coba, Mbak. Saya juga akan merasa lebih semangat setelah membicarakan hal ini sama Mbak. Alhamdulillah, saya juga senang kalau kamu merasa lebih baik. Ingat ya, perubahan ini membutuhkan waktu. Jadi, Afifah jangan terlalu keras sama diri sendiri. Ya, kita tuh akan terus bekerja sama untuk memantau perkembangan kamu ke depannya. Jadi nanti kalau misalnya Afifah merasa kesulitan, Afifah bisa menghubungi saya kapan saja. Kita bisa ketemu lagi minggu depan untuk melihat udah sejauh mana perkembangan Afifah, oke? Oke, baik. Terima kasih banyak ya, Mbak, sudah mau mendengarkan saya, terus memberikan banyak saran buat saya. Sama-sama Afifa. Semangat ya, jangan ragu untuk menghubungi saya kapan saja kalau misalnya Afifa butuh bantuan lebih lanjut. Oke, sampai jumpa di sesi berikutnya ya. Mungkin bisa kita tutup sesi ini. Bisa. Oke, terima kasih ya Afifa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.